attention please. Let's pray together. Start. Bajunya masih dikeluarin, dimasukin. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi dampak bencana terhadap kehidupan, kita balik lagi ke materi sebelumnya ya. Kita kemarin membahas mengenai pengertian bencana. Jadi bencana itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana mempunyai arti yaitu, siapa yang membacanya? Cahyo, bacain ya. Apa sih pengertian dari bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam. Gitu ya. Kemudian kemarin juga belajar mengenai jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana itu dibagi jadi 3. Jadi kemudian faktor penyebab bencana kita ambil 2 aja yang sering terjadi di Indonesia. Sekarang kita lihat video ini ya. Coba diperhatikan. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 atau lebih dikenal sebagai gempa bumi dan tsunami Aceh. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya aliran kali Ciliwung yang melintasi pemukiman akibat ledakan kiriman air dari Hulu oleh Ketua Bogor. Nah, ini tadi ada video mengenai tsunami di Aceh, kemudian ada gempa sama banjir di Jakarta. Kira-kira yang nomor 2, bagaimana kehidupan masyarakat setelah terkena bencana? Kalau kamu tiba-tiba kena bencana nih, entah banjir, entah gempa bumi, kira-kira bakal gimana? Kehidupanmu apakah sama kayak sebelumnya? Ya, Kehilangan harta, Bu. gimana? Kehilangan harta. Kehilangan harta, berarti beda ya sama yang sebelumnya. Iya, oke. Yang lain? Gimana? Atau enggak yang lain mau jawab? Yang nomor 3, menurut kalian dampak apa saja yang paling terasa setelah bencana terjadi? Kayak gitu. Nah, setelah itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran dampak bencana terhadap kehidupan manusia, aku akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajarannya. Jadi kalian setelah belajar dampak bencana terhadap kehidupan, itu diharapkan mampu mengidentifikasi dampak bencananya, ya. Baik itu kehidupan sosial, ekonomi, fisik. Fisik itu lingkungan sekitarnya. Kemudian kalian mampu menganalisis studi kasus dampak bencana alam. Terus menyajikan hasil analisis dampak bencana alam. Bisa dalam bentuk infografis ataupun mini book.
Kemudian setelah kalian belajar ini diharapkan kalian tuh tahu oh efek dari bencana itu ternyata kalian bisa meningkatkan rasa empati kayak gitu. Nah, nanti kuliah di Jawa yang banyak gunung apinya yang seringnya erupsi, kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan, bisa untuk membantu diri kalian sendiri ataupun orang lain begitu. Ya, ibaratnya jadi pahlawan gak cuma untuk diri sendiri, tapi buat orang lain. Oke. Di sini ada peta Pulau Sulawesi. Belum lama ini 1 Juni 2025 di Palu, wilayah Palu sama Sigi itu kena gempa. Gempanya itu gempa darat. Pusat gempanya berada di darat 28 km daya dari Palu. Kemudian dia skalanya dalam gempa itu ada yang namanya skala MMI. Biasanya dengarnya skala Richter kayak gitu ya, 4,9 skala Richter. Tapi di sini ada skala MMI atau Modified Mercalli Intensity. Jadi kalau skalanya 1 sampai 2 berarti itu tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang. Mungkin yang dekat dengan pusat gempanya. Kemarin itu kan sudah dibagi kelompok ya, dan ini juga sudah duduknya per kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Di situ nanti ada artikel atau berita, semacam berita, teks berita. Nanti kalian tinggal membacanya, kemudian kalian analisis. Ya, bisa dibuka di halaman kedua. Di situ ada teks berita yang dari link tersebut. Nah, kalinya nggak bisa dibuka ya. Entah kenapa nggak bisa dibuka. Nyalain susah kali ya. Sebentar ya, kelompok 2. Di situ ada teks beritanya. Kemudian di situ di lembar keempat ada instruksinya ya. Jadi silakan kalian kerjakan sesuai instruksi. Ada yang dapat aspek ekonomi, ada yang dapat aspek fisik, ada yang dapat aspek sosial. Bisa searching, handphonenya silakan dikeluarin nggak apa-apa untuk searching atau buku yang lain dikeluarkan. Kemudian di lembar ke 5 di situ ada kertas yang berwarna, silakan dilihat. Itu nanti gunanya untuk mini book. Mini booknya ketika kalian sudah menganalisis, sudah tahu analisisnya dari teks berita itu, dari studi kasus yang ada di halaman 3, kalian nanti menulis hasil analisismu di sini. Kemudian cara bikin mini booknya, yang judul itu yang nomor 1, yang studi, yang nama itu nomor 2, sampingnya nama itu nomor 3, atasnya 4, 5, 6, 7, 8, sampingnya judul. Kemudian untuk biar jadi buku, kan halaman 1 ke halaman 2 ya. Satunya dilipat, 2-nya di belakangnya 1, 3-nya nanti ngikutin, 7, 8. Jadilah nanti ini buku yang isinya hasil analisis. Silakan dikerjakan, nanti kalau nggak jelas nanya. Kalau misalkan nggak dapet tengahnya, ditengahin sendiri aja nggak apa-apa, biar rapi. Nah, yang penting jelas pemaparannya, hasil analisismu jelas. Jangan cuma di bola balik ya. Gimana? Aspek
lampirannya. Dua. Jadi nanti pakai penggaris karena kalau kayaknya nggak ada yang bawa cutter atau silet ya. Pakai penggaris nggak apa-apa. Jadi disobek dua kotak tengah itu. Jadi sobek dulu aja, coba disobek tengahnya. Jangan buru-buru nanti malah sobek semua. Ya, ada penggaris. Oke, pelan-pelan aja nanti robek panjang malah. Sibuk. Iya. Tanya. Gimana? Ini nulisnya kayak gini nggak Bu? Ya, di sini juga. Kalau yang ini versi simpelnya, kalau ini versi yang analisis lebih lengkap. Karena ini kan cuma mini buku ya. Kasih ya Bu. Iya. Gimana? Iya. Ini yang versi lebih jelasnya, analisis jelasnya, yang sangat jelas, nanti mini-mininya yang simpelnya. Yang dapat fisik satu Tommy sama yang dapat fisik nulis dapat fisik katakan dua berarti nomornya Tommy sama Nurija. Yang dapat ekonomi sama si Farida, berarti Maela sama Cahya dapat sosial. Nanti ngelipat, jangan kamu nulisnya begini terus karena nggak nyukup sampingnya terus tulis di sini. Nanti kan nggak depan belakang. Itu dulu. Nah, kayak gitu. Oke. Ini untuk judul. Ini halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam, halaman ketujuh. Terus ini halaman terakhir, halaman 8. Halaman 8 kalau nggak mau dikasih tulisan nggak apa-apa, sama halnya dengan buku. Oke, paham? Sama-sama. Ya, Cahaya gimana? Jadi aspek sosial dampak gempa bumi Palu dan Sigi begitu. Ya, cuma ini kurang detail aja yang nomor 2. Lebih misalkan disintegrasi, maksudnya gimana disintegrasinya? Oke, itu bisa dijelaskan lagi. Coba dianalisis ulang maksud dari disintegrasi keluarga itu seperti apa? Ya, sama-sama gimana Pak? Gimana? Gimana anak-anak? Udah selesai apa belum? Alhamdulillah, kalau sudah selesai bisa maju ke presentasi kan? Untuk yang pertama kita aspek fisik dulu. Dua-dua silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aspek fisik ingin menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Pertama, kerusakan bangunan dan infrastruktur. Dampak kerusakan bangunan dan infrastruktur mencakup kerugian ekonomi besar, gangguan layanan vital seperti air, listrik, dan telekomunikasi, serta Suaranya tulis, suaranya. jiwa dan luka-luka bagi masyarakat, dan terhambatnya aktivitas masyarakat serta roda perekonomian karena fungsi penting dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak berjalan normal. Baik, dari materi tersebut, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Nama saya Dasma Diki. Kemudian berjabat kerusakan fisik akibat banjir pada pemukiman penduduk. Izin menjawab pertanyaan dari Danu. Yang pertama, fondasi rumah rapuh atau runtuh karena terendam air terlalu lama. Yang kedua, dinding dan
ketiga, jalan dan saluran air rusak atau tersumbat. Ya, terima kasih untuk dua kelompok aspek fisik. Tangannya. Ya, lanjut ke aspek ekonomi. Silakan aspek ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan aspek ekonomi ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kerugian aset, berkurangnya kemampuan suatu pihak, menuju perusahaan ataupun negara dalam terganggunya distribusi barang, jalan dan jembatan yang rusak membuat distribusi bahan pokok dan logistik menjadi terhambat, yang berujung pada kelangkaan barang dan kenaikan harga. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kepada saya. Saya nama Rido dari Silakan kelompok. berdiri. Izin bertanya, nama Rido dari kelompok fisik. Hal apa yang dapat memicu kenaikan harga dan inflasi? Bisa langsung dijawab. Izin menjawab. Hal apa yang dapat memicu kenaikan harga dan inflasi? Jawabannya yaitu adalah kerugian finansial bagi produsen. Sekian dari perwakilan kelompok aspek ekonomi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang terakhir aspek sosial. Ayo aspek sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kelompok aspek sosial ingin menjelaskan tentang diskusi kami. Dampak bencana gempa di Palu dan studi pada aspek sosial. Kabupaten memiliki data ekonomi. Ketika bangunan dan infrastruktur hancur, banyak tempat usaha seperti toko tidak dapat beroperasi. Ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi para pekerja. Petani kehilangan perahu akibat tsunami. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada perekonomian lokal secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Sabina Maria Kita ingin bertanya dampak apa yang paling terasa di aspek sosial. Terima kasih. Yang suaranya agak gede ya. Trauma dan konflik. Trauma dan Konflik. konflik. Contohnya seperti trauma psikologis dan konflik sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang kelompok kali kita jadi 3, ada yang ingin menanggapi mengenai presentasi yang tadi? Saya Bu, Oh iya, silakan Tommy. suaranya kurang keras dan jelas, kurang keras Bu. Kurang keras dan kurang jelas. Kurang keras dan kurang jelas. Coba sambil berdiri. Oke. Pertama, suaranya kurang keras dan kurang jelas. Untuk kelompok yang mana? Apakah semuanya? Iya, Hampir semuanya. hampir semuanya. Dan materinya bisa diperinci lagi. Oke. Dan semoga presentasi ke depan lebih baik lagi Bu. Oke. Nah, semoga presentasi kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Tommy atas tanggapannya. Terima kasih tepuk tangan untuk Tommy. Terima kasih Tommy tanggapannya. Oke. Kesimpulannya bisa kita ambil dari hasil diskusi kalian, hasil analisis kalian, bahwa secara sosial bencana itu menyebabkan korban jiwa ya. Kemudian merusak tatanan sosial, memisahkan keluarga. Kemudian di aspek ekonomi, karena ada bencana biasanya bangunan-bangunan infrastruktur pada rusak, jadi para pedagang atau wira swasta harus membuat lagi dari awal. Jadi itu nanti akan mempengaruhi tentang pendapatan yang rendah, distribusi barang yang susah karena jalannya banyak yang retak akibat bencana, misalkan gempa. Karena yang dibahas adalah gempa Palu dan Sige. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin menyimpulkan dari ketiga aspek itu dampak bencananya? Silakan.
Ayo cepat. Oke, Davi gimana Vi? Kesimpulan dari hasilnya itu ialah kerusakan fisik yang diakibatkan oleh bencana berdampak pada aspek ekonomi dan aspek-aspek yang lain. Yaitu dampaknya seperti akibatnya biaya perbaikan membengkak dan kesulitannya pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Oh, jadi biayanya membengkak, terus pemerintah juga kesulitan. Ya, karena memang daerahnya yang jauh dari ibu kota negara, kemudian Palu juga ibu kota provinsi, tapi dia kena gempa, jadi sulit penanganannya. Begitu ya. Oke. Kasih tepuk tangan untuk David. Makasih ya David. Oke, karena sudah berjalan cukup lama, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk karena ini jam merawat. Silakan berdiri. Di pojok kanan atas yang udah buka profilnya itu namanya diganti pakai nama lengkap ya. Silakan dijalankan itu avatarmu. Keluar, oke dijawab, dipilih. Di situ cuma ada 4 pilihan. Masing-masing pertanyaan ada 4 pilihan. Silakan dipilih salah satunya. Ayo cek sendiri. Jangan lihat temannya. Bu, Iya, udah selesai. selesai. Cuma 10 kok. Enggak? Peringkat berapa? Peringkat 8. Peringkat saya 1. Di pojok kanan atas yang warna kuning. Nih peringkat. Nanti aku baca di situ peringkatnya kamu peringkat berapa. Oke, jadi akhirnya yang peringkat 1 Fikri Alif, peringkat 2 Antel, kemudian peringkat 3 Faisal dengan 9 poin, cuma beda di kecepatan menjawabnya. Tepuk tangan. Yang lain gak usah berkecil hati, nanti kita kuis lagi ya. Nah, ditaruh handphonenya. Ibu mau nanya, kira-kira hal baru apa sih yang kalian dapat setelah belajar dari dampak bencana bagi kehidupan? Oh, iya Tom, silakan Tommy. Silakan berdiri. Oke. Aku belajar bahwa bencana alam tidak hanya merugikan secara fisik tapi juga secara mental. Oh, jadi mental juga kena gitu ya, jadi nggak fisik aja, nggak cuma luka-luka, tapi ternyata mentalnya juga kena secara psikologis. Ada kesulitan nggak yang kalian temui? Oh oke. Gimana? Kami kesulitan mencari data yang spesifik untuk studi kasus sekarang. Oh iya, mungkin ada yang ingin menjawab kesulitan lain. Kalau nggak ada, oke. Semoga dengan kita belajar ini kita bisa tahu ya, ternyata setiap kejadian itu ada dampaknya. Dan sebenarnya nggak cuma dampak negatif, ada dampak positifnya. Untuk minggu depan kita belajar mengenai mitigasi bencana ya, untuk dampak bencana terhadap kehidupan yang nggak cukup. Untuk nanti hasil LKPD dan mini-booknya nanti tolong dikumpul ya setelah semuanya selesai. Kemudian untuk minggu depan kita ke materi mitigasi bencana. Bisa dirapikan, udah jamnya pulang ini kita berdoa, kemudian kita ngaji dulu sebentar sebelum pulang.
Semua siap? Doa mulai.